Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Raden Ahmad Fauzan. Sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita Buah Haji Muhammad. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jamiah Al-Istiqomah Bapak Ustaz Ahmad Mujiti beserta jajaran. Dan yang sangat saya hormati para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh yang berada di lingkungan Masjid Jamiah Al-Istiqomah, dan bapak-bapak jamaah sekalian yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan kajian rutin di setiap Ahad subuh. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan kajian bulanan kitab fikih bersama guru kita Ustaz Ahmad Fauzan. Dan salawat beserta salam sama-sama tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya masih terus berusaha menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan sahabatul uzma, sahabat yang kita dambakan di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah sekalian, informasi sedikit mengenai taklim. Bahwasannya taklim pada Ahad ini atau di minggu ini terakhir pertemuan kita, karena pengajian kita akan kita tutup sementara untuk kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi pada Ahad depan sudah tidak ada taklim subuh Ahad. Itu subuh Ahad jadi terakhir di Ahad ini. Dan saya selaku koordinator staf pengurus taklim subuh, mengingat ini sudah masuk bulan Sa'ban, mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan mungkin tutur sapa yang kurang berkenan di hati. Saya mohon untuk maaf yang seluas-luasnya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai taklim kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan beberapa salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh salawat kepada Nabi, Allah mudahkan kita mencari ilmu yang berguna dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
يا أكرم خلق ولمن عنود به سواك إن خلود الحادث أمامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولم يضيق رسول الله داهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تبنت من جنة وعجوى إن الكبائر في قبرانك اللامم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ustaz Haji Muhammad. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Juga kepada TKN Masjid Istiqomah, Bapak Ustaz Mujadi beserta jajarannya, serta jamaah sekalian, Bapak Haji, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cukup sejuk, Allah masih mengampuni kepada kita dengan iman Islam syariah, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa na'fi wa tu'ruhi wa isai'an ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa ay la yajibu qiblatan. Wa illa, kecuali ya,
tidak menghadap kiblat, tidak wajib menghadap kiblat. Fi nafli safari mubahin, bagi sholat sunnah saat perjalanan yang diperbolehkan. Iqasidi mahallin muayyanin, karena ada tujuan yang telah ditentukan. Jadi untuk sholat sunnah ya, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan itu memang tidak diwajibkan untuk menghadap kiblat. Ini kan kaitannya dengan syurutus sholat ya, yaitu yang kelima kita harus menghadap arah kiblat ya. Tapi kemarin sudah kami jelaskan, bagi orang yang ajis, yang tidak mampu di sini artinya bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan, ini hukum menghadap arah kiblat tidak menjadi wajib ya. Dikarenakan lil masyaqqah ya, karena sulit untuk bisa kendaraan itu menghadap kiblat terus, itu nggak mungkin karena jalan itu kan belok-belok gitu ya. Sehingganya tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan di atas kendaraan baik udara, darat maupun lautan, itu tidak diwajibkan untuk menghadap arah kiblat. Begitu juga bagi sholat sunnah saat melakukan perjalanan yang diperbolehkan, perjalanan yang tidak mengandung unsur maksiat. Dan perjalanan itu sudah ditentukan, saya mau ke Surabaya, saya mau ke Bandung, saya mau ke Jogja gitu. Sholatnya perjalanannya memang sudah ditentukan tujuannya. Bayajuzu an-naflu, tapi juga diperbolehkan bagi sholat sunnah ya, rogiban wa masyian fi, yaitu bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ya. Ini sholatnya boleh dalam keadaan sambil menaiki kendaraan atau sedang berjalan. Kalau ini memang terjadi misalnya ya. Jadi boleh sholat sunnah sambil naik kendaraan atau sambil berjalan. Mereka sudah dijelaskan, kalau memang lagi sholat tiba-tiba terjadi bencana alam sedangkan dia masih memiliki beberapa harokat yang belum selesai, maka sholatnya boleh sambil berjalan, sambil menghindar bencana alam tadi. Tentunya dengan situasi yang sangat krusial ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sholat dalam keadaan sambil berjalan, sedang kita sedang menghindari suatu bencana. Nah ini di dalam kitab ini sudah dijelaskan mengantisipasi jauh, ya sudah dijelaskan seandainya itu terjadi sama kita. Walau qasiron, meskipun perjalanannya itu pendek, itu diperbolehkan bagi orang yang sedang melakukan sholat sunnah yang mungkin dia sudah dawam ya, sudah terbiasa sholat sunnah dalam keadaan situasi baik lagi di rumah maupun di dalam perjalanan. Sholat duhanya itu tidak pernah berhenti misalnya. Nah ini boleh sholat sunnahnya, sholat sunnah duhanya sambil dikerjakan di atas kendaraan atau dalam keadaan sambil berjalan boleh. Naam, boleh meskipun perjalanannya pendek gitu ya. Yastorutu, namun disyaratkan ayyakuna maqsaduhu, tujuan yang dimaksud itu ala musafatin, berada pada jarak la yasma'u nida min baladi. Sekiranya memang suara adzan itu dia tidak mendengar, meskipun perjalanannya pendek, tapi dia sendiri tidak bisa mendengarkan suara adzan dari tempat ketika dia melaksanakan sholat. Misalnya sholat dalam kendaraan kan nggak mungkin mendengar suara adzan, itu nggak mungkin. Kita lihatnya, oh sudah waktu zuhur sudah masuk. Seandainya dia tidak mendengarkan suara adzan, ya maka boleh sholat itu dilaksanakan
meskipun dalam keadaan kendaraan. Mungkin kita pernah mempraktekkan ya sholat di dalam kendaraan setelah kita melihat jam-jam sudah menunjukkan bahwa sholat sudah masuk pada waktunya. Disuruti dengan syarat-syarat al-muqarrarati yang telah ditetapkan bil Jum'ati, seperti halnya di dalam sholat Jumat gitu ya. Jadi perjalanannya harus sudah mencapai 2 marhalah ya. Jadi seseorang ketika melakukan perjalanan jauh itu boleh meninggalkan sholat Jumat asalkan perjalanannya sudah melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama. 2 marhalah itu memang berbeda-beda ya, berbeda-beda antara Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga ulama dari Indonesia, yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Imam Hanafi menetapkan 2 marhalah atau jarak seseorang boleh melakukan jamak qashar atau boleh meninggalkan sholat Jumat ya, kalau memang perjalanannya adalah sudah mencapai kurang lebih 150 km. Imam Syafi'i 96 km. Yang paling rendah atau yang paling minim adalah perjalanannya 80,64 km. Ini pendapatnya Kiai Haji Ali Maksum, pengasuh pondok pesantren Rabiah Jogja Al-Munawwir. Ya, kita biasanya pakai standar itu, standar yang ditetapkan ijtihadnya Kiai Haji Ali Maksum 80. Jadi kalau Depok Bandung itu sudah masuk 80 ya, sudah masuk. Berarti boleh sudah sholat zuhur dan asarnya di jamak qashar apa-apa. Dan ini biasanya saya lakukan ketika field trip ya, jalan-jalan dengan santri-santri Alhamdulillah sampai 7 bis, karena 8 bis bahkan lebih ya. Jadi sholatnya jamak qashar aja, ada jamak takdim, ada jamak takdim. Waqaraja dan pengecualian ilmu bahi safarul maksiyati, kecuali bagi perjalanan yang diperbolehkan tetapi perjalanannya mengandung maksiat, jadi tidak boleh. Dia harus tetap sholatnya nggak boleh di jamak qashar, kemudian tetap harus menghadap kiblat ya. Di sini disebutkan fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan tarkul kiblati fin nafli. Maka bagi orang yang melakukan perjalanan yang mengandung maksiat, tidak mendapatkan rukhsah ataupun dispensasi, sholatnya boleh di qashar, boleh di jamak, dan tidak boleh menghadap selain arah kiblat. Ini susah itu, berarti susah. Bila bikin ini disebutkan seperti seorang budak yang kabur. Contohnya seorang budak yang kabur. Ini kabur dari majikannya, berarti kan dia melakukan maksiat, tidak taat dengan majikannya. Ini berarti seorang budak yang kabur dari rumah majikannya, berarti ketika dia melakukan sholat di perjalanan itu tidak boleh sholatnya di jamak, di qashar, dan tidak boleh artinya harus sholatnya harus terus menghadap kiblat. Tentu ini sulit ya. Ini di sini dicontohkan seorang budak saja yang keluar lari dari majikannya saja nggak boleh seperti itu, apalagi orang yang benar-benar perjalanannya menuju tempat yang dia tuju itu bermaksud untuk membunuh, untuk membegal, untuk merampok dan lain sebagainya. Jadi sholatnya nggak boleh di jamak qashar dan harus menghadap kiblat. Wa musafirin alaih, dan juga bagi musafir ya, di mana alaihi wajib bagi musafir dainun halul qadirin alaih, di mana si musafir ini ya dia harus membayar utangnya kepada orang yang menghutangi. Ketika dia belum bayar utangnya kemudian pergi gitu ya,
tanpa memberikan informasi kepada orang yang menghutangi, ini juga sama. Berarti dia termasuk maksiat juga. Pergi ingin menghindari dari hutangnya supaya tidak ditagih, ya. Padahal sebenarnya dia mampu, duit ada, tapi sengaja lari menghindari tagihan dari orang yang menghutangi. Berarti perjalanannya ketika sholat, ini menurut pendapat ulama yang membuat kitab ini, maka tidak boleh jamak qasar, sholatnya juga harus tetap menghadap arah kiblat. Min ghairi idnida ini ya tanpa izin dari orang yang menghutangi, jadi kabur gitu, kabur takut di takut ditagih gitu ya, sampai larinya ke Jogja, ke Surabaya gitu, jauh banget itu, menghindari hutang gitu. Padahal dengan catatan dia mampu untuk membayarnya, kecuali tidak mampu untuk membayarnya, mungkin ini ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf ulama. Wajibu dan wajib ala masin bagi orang yang sholat dengan berjalan kaki ya, ijma'u ruku'i wa sujudin, untuk menyempurnakan ketika ruku dan sujudnya tetap harus tumakninah. Meskipun dalam keadaan berjalan, ketika ruku ya tetap harus kondisi rukunya seperti ruku, seperti sholat yang biasa, sujudnya pun demikian. Isuhulati dalika, karena ruku dan sujud ini mudah dikerjakan ya, baginya, alaihi baginya. Wa ala raqibin, dan bagi orang yang sholat dalam keadaan sambil menaiki kendaraan, ima'u bihima, untuk memberi isyarat dari dua hal tersebut. Jadi ketika ruku dan sujud ya, dengan ya, ruku yang sebenarnya dan sujud yang sebenarnya ya. Jadi tidak tidak ada alasan ketika dia dalam keadaan sholat sambil berkendaraan kemudian ruku dan sujudnya apa adanya, itu nggak bisa ya, tetap harus tumakninah, harus lurus ya. Wastiqbalun bihima, dan juga harus atau wajib ya menghadap kiblat ketika dalam keadaan ruku dan sujud, seandainya itu memang memungkinkan bagi orang yang sedang melakukan sholat tapi sambil berjalan atau sambil menaiki kendaraan. Kalau memang menaiki kendaraan sendiri sih mungkin bisa jadi ya, naiki kuda misalnya sambil sholat. Tapi kalau misalnya naik kendaraannya berupa kereta api, apalagi mobil yang belok-belok ya, saya kira nggak mungkin istiqomah menghadap arah kiblat terus gitu, pasti berubah-ubah. Nah ini tentu ada pengecualian. Wa fi taharrumin, dan dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya pun harus ketika menghadap arah kiblat, ketika memulai sholat dalam keadaan berjalan maupun menaiki kendaraan. Wa julusun baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud pun dalam keadaan seharusnya menghadap arah kiblat, kalau memang memungkinkan. Wala yamsi, dan tidak boleh berjalan illa fil qiyami wal ibtidai, kecuali dalam keadaan ketika berdiri dan iktidal. Bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ataupun sholatnya sambil jalan ya, tetap ini harus berdiri dan iktidal pun dalam keadaan berdiri. Wa tasyahudi wassalam, dan dalam keadaan tasyahud dan ketika salam. Wa yahrumu, dan haram infirafuhu, berpaling anistiqbali, dari arah kiblat ya, ini haram hukumnya berpaling dari arah kiblatnya.
subah maksodihi, dari arah tujuannya, amidan dengan sengaja. Misalnya ada orang sholat, dia udah jelas bahwa kiblatnya ke sana, tapi dia sengaja memalingkan gitu ya. Atau misalnya begini, contoh, terkadang kita nggak ngeh ya, nggak ngerti kalau pas di dalam hotel ataupun di rumah sakit, ketika kita di kamar tunggu rumah sakit atau di hotel misalnya, kita nggak ngeh padahal di atasnya itu sudah ada tanda panah gitu, oh kiblat ke sana. Tapi kadang-kadang karena nggak ngeh ya, itu ketika kita tahu bahwa oh salah kiblatnya, kita buru-buru ya mengganti atau mengulang sholatnya. Tapi kalau misalnya dengan sengaja, jelas bahwa pihak hotel, pihak rumah sakit sudah memberikan tanda panah di atas itu ya. Oh kemudian dia berpaling kayak saya nggak percaya nih sama tanda panah yang dibikin oleh pihak hotel ya, berarti haram hukumnya ketika dia menghadap arah yang selain itu. Amidan dengan sengaja, aliman pada dia tahu sudah jelas itu sudah ada tanda panahnya kok, sudah dikasih tahu, kasih tanda. Oh dia sengaja merubah arah kiblat gitu dengan egonya ya. Muhtaron, dan dia tahu dan bisa memilih ya. Kemudian arah kiblat yang benar itu arah yang mana gitu ya. Apalagi dia sudah pernah rumah sakit itu dan sudah tahu masjidnya kayaknya arahnya ke sana. Dan ketika dia di dalam kamar tunggu rumah sakit itu, dia sudah bisa punya perkiraan kayaknya benar, dan meskipun nggak ada tanda panahnya, dia sudah bisa memilih bahwa kayaknya benar saya menghadap arah ke sini karena masjidnya arahnya di sana gitu. Ini bisa ilal kiblatinya, berpaling ke menghadap arah kiblat. Ini jadi jangan menyengaja ya, apalagi arogan gitu ya, dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh pihak hotel, pihak rumah sakit. Ya seandainya kita akan melakukan sholat di dalam dua tempat tadi. Wa yustarotu, dan disyaratkan tarku fi'lin kasirin. Disyaratkan ketika sholat kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berguna lah. Terkadang ketika kita sholat ada yang garuk-garuk, ada yang menggoyang-goyangkan badannya, bahkan ada yang menyender di tembok misalnya, ketika posisinya dia mepet dengan tembok. Jadi ketika sholat kita harus menghilangkan itu semuanya, harus menghindari banyak gerakan, kecuali kalau gerakan itu dilakukan misalnya dengan jari satu. Ketika garuk-garuk dengan menggunakan jari satu itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah melebihi dari 3 jari dan gerakannya lebih dari 3 gerakan, itu yang menurut mazhab Imam Syafi'i bisa membatalkan sholat. Karena banyak gerak itu bisa mengkhawatirkan, menghilangkan kekhusyuan dalam menjalankan sholat, ibadah sholat ini. Seperti apa nih yang dimaksudkan kita harus menghindari itu? Ka'adwin, seperti berlari, lagi sholat terus sambil lari-lari, lucu ya. Kalau lari pasti gerakannya lebih dari 3, dan yang bergerak banyak, kakinya, mungkin tangannya juga. Nah, ini watahrik rijlin, dan menggerak-gerakkan kakinya digerak-gerakin gitu, digoyang-goyangin ya. Jadi ya, bila hajatin, tanpa ada kebutuhan misalnya, kecuali kalau menggerakkan kakinya karena ada kebutuhan, karena ada misalnya ada binatang yang mendekatinya, mau bangun dia harus tendang gitu. Sekali tendangan binatang itu akan pindah jauh gitu. Nah itu bisa, apalagi binatang itu misalnya membahayakan, misalnya ular misalnya, atau binatang yang kalajengking misalnya, tendangannya misalnya refleks misalnya, tendang. Tapi kan sekali gerakannya, kalau ini enggak batal. Tapi kalau melebihi dari 3 kali, yaitu menjadi batal. Batal ta'ammudin, dan meninggalkan sesuatu yang kesengajaan, sengaja menggerak-gerakkan badan dan yang lainnya.
harus ditinggalkan. Waktu najasin atau menginjak najis, walau ya bisa meskipun najis itu sudah kering. Misalnya pas kita sholat, ternyata di samping kaki kiri kita itu ada najis yang sudah kering, ya entah itu bentuknya tai ayam misalnya. Ya udah, gak usah ditendang, gak apa-apa, penting gak ngenain kita. Kita gak usah membersihkan atau tidak usah menghilangkannya dengan cara menggerakkan salah satu anggota badan kita ketika kita dalam keadaan sholat. Jadi harus khusyuk ya. Wa in ammat tariqo, meskipun najis itu telah rata di jalan, meskipun najisnya sebenarnya sudah rata, gak usah kita singkirkan dengan kaki kita, gak usah. Wala yadru wa yabisin, dan tidak membahayakan ya, najis yang tadi ya, yang sudah kering itu khotoan ya, dengan sengajanya, tidak sengaja. Misalnya ini, ketika kita sholat kemudian kita menginjak, misalnya menginjak kotoran binatang yang sudah kering dan tidak sengaja, dan sholatnya sudah selesai misalnya ya, berarti itu gak membahayakan ya. Berarti tidak kalau yang ini benar-benar tidak sengaja dan tidak kita mengetahuinya, maka tidak membatalkan sholatnya, kecuali ketika kita menginjaknya kemudian masih ada beberapa rakaat misalnya baru 1 rakaat atau 2 rakaat ya, kita pas mengetahui bahwa kita menginjak kotoran binatang tadi yang sudah kering dan kita ragu-ragu akan keabsahan sholat kita, boleh sholatnya kita batalkan. Kemudian kita cuci ya, kaki kita bersihkan, kemudian mengulang sholatnya. Wala yukallafu, dan tidak membebani ya, masih bagi orang yang sholat dengan posisi berjalan, at-tahaffudu, untuk menjaga anhu dari najis. Bagi orang yang sholatnya sambil berjalan, ketika dia sholat sambil melewati jalannya itu ternyata ada bekas-bekas najis ya, maka ini bagi orang yang sedang sholat dalam posisi berjalan, ini tidak terbebani ya, artinya tidak diwajibkan untuk menghindari itu. Wa yajibu al-istiqbalu fin nafli, dan wajib menghadap arah kiblat fin nafli dalam sholat sunnah. Birokibin sabinatin, bagi orang yang menaiki perahu ya. Wairo malahin, selain nahkoda. Kalau nahkodanya mah gak wajib menghadap arah kiblat, tapi penumpangnya ini yang naik kapal perahu wajib menghadap arah kiblat, terutama ketika takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram ternyata perahunya belok ke kanan atau ke kiri, itu sudah gak wajib lagi ya. Wa'lam, ketahuilah juga annahu, bahwasanya yustaratu, disyaratkan fi sihhatis sholati, di dalam sahnya sholat, al-ilma bi fardiyatis sholati, untuk mengetahui fardu-fardunya sholat. Jadi wajib hukumnya ya, kita mengetahui syarat-syarat sahnya sholat, apalagi sholat fardu. Kalau jahala fardiyatan aslas sholati, maka jika ada seseorang yang masih kurang ya, memahami tentang fardu-fardunya sholat ya, berarti dia wajib untuk belajar, apalagi ini kaitannya dengan keabsahan sholat kita harus belajar. Hanya alhamdulillah di Masjid Istiqomah kita mengadakan ini ya, fikih ya, jadi berkaitan dengan sholat ya. Sholat dulu pembahasan sholat, baru nanti masalah-masalah yang lain, masalah muamalah, hubungan sosial, kemudian masalah zakat, masalah nikah, masalah waris ya, ini nanti akan dibahas di kitab ini secara lengkap ya. Tapi ya panjang memang ya, prosesnya sangat panjang, apalagi Fathul Mu'in ini benar-benar ini apa namanya,
pembahasannya memang panjang. Oleh karenanya ketika disyarah dengan I'anatul Thalibin sampai 4 juz. Padahal Fathul Muin itu hanya segini tipisnya. Ya. Tapi ketika disyarah ya oleh Al-Alim Abi Bakri Usman bin Muhammad Syato Al-Dinyati Al-Bakri, ini menjadi 4 jilid dengan pembahasan yang lebih detail gitu ya. Au sholatahu allati syara'a fiha, artinya kita harus mengetahui dengan betul-betul mengetahui ya, tentang kaitannya dengan fardunya sholat, syarat sholat, rukun sholat dan sebagainya. Karena itu adalah bagian dari syariat. Maka seandainya hal itu tidak diketahui, maka ketahui, maka bisa membatalkan sholat kita. Percuma kita sudah capek-capek sholat, datang ke musola, ke masjid, ya, tetapi tidak mengetahui ya tata cara sholat dengan benar, ya nanti lam tasuk, maka tidak akan sah sholatnya, ya, rugi ya, dan rugi selama-lamanya. Kama bil Majmu' war Rawdah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majmu' dan kitab Rawdah. Wa tamyizu furudiha, dan kita juga harus bisa membedakan mana yang termasuk fardunya sholat, syaratnya sholat, rukun sholat, dan itu harus diketahui. Min sunaniha, dari sunah-sunahnya sholat. Sunah-sunah sholat apa saja itu harus diketahui ya, supaya kita enggak salah ya. Naam, betul, kita harus bisa membedakan mana yang fardunya sholat dan mana yang sunahnya sholat. Ini taqodal am, jika meyakini bagi orang yang masih awam, bagi orang yang merasa dirinya memang jauh dari ya pengetahuan terkait dengan sholat ya. Nanti dia harus punya iktikad, harus punya greget untuk belajar, mau nggak mau. Awil alimu, atau bagi orang yang alim sendiri ya harus tetap belajar, bukan berarti sudah pintar kemudian kamu belajar. Karena seyogyanya yang namanya belajar ya apa namanya, utlubul ilma ya minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya belajar itu ya dari buayan sampai tiang lahat, atau dalam bahasa Inggrisnya long life education. Belajar itu gak mengenal usia. Justru dengan semakin tua kita semakin gigih, semakin apa namanya ya, berbenah diri untuk persiapan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aujah menurut pendapat yang lebih kuat ya, bahwa bagi orang yang masih awam maupun orang yang sudah mengetahui tentang tata sholat yang benar, tetap aja wajib untuk terus belajar. Al-kullu fardun shohat, yaitu segala yang berkaitan dengan ya yang bersifat kefarduan, semuanya harus diketahui. Begitu juga dengan sunnah-sunnah sholatnya. Shohat, kalau sudah mengetahui semuanya shohat, maka sholatnya dianggap sah. Sunnatan, atau ya sholat yang sunnah. Wal ilmu bikaifiyatiha, kemudian mengetahui tata caranya sholat fardu, sholat sunnah itu juga harus diketahui. Al-ati bayanuha qoriban insyaallah ta'ala. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh si pengarang atau mu'alif kitab ini nanti di pembahasan yang selanjutnya. Lanjut sedikit lagi. Faslun fi sifatis sholati, pasal tentang sifat sholat. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat, ay furuduha, yakni fardunya sholat. Arba'atu asyara, itu ada 14 ya. Jadi rukun sholat itu ada 14. Bija'it tumaninati fi mahalliha ruknan wahidan, dengan menjadikan tumaninah menjadi salah satu dari rukun sholat ya. Tumaninah ketika sujud, tumaninah ketika iktidal ya, ketika ruku, itu harus tumaninah. Artinya nggak boleh buru-buru
Ahadua, salah satu dari rukun sholat adalah niyatun, yaitu niat. Waya al-qasdu bil qalbi, yaitu ya harus diniatkan di dalam hati. Oleh karenanya ketika kita melakukan sholat, ya niatnya ada yang dibaca sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, ada makmuman Allah apa. Tapi bagi orang yang makmum gak usah diucapin, cukup takbirnya dilamain. Allah, hatinya lagi ngomong sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Bagi orang yang masih awam, susah untuk niatnya ya di dalam hati, ya berarti talaffuz aja diucapkan. Mahallun niat bil qalbi, ya. Wa waqtuha muqtaronan bi fi'lihi, yaitu harus bersamaan dengan waktunya, bersamaan ketika melafazkan niatnya. Dikhabarin karena adanya hadis innamal a'malu binniyati, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita sholat subuh niatnya bukan sholat subuh, ya berarti salah, otomatis sholatnya langsung salah total. Jadi niatnya sholat apa nih ya? Ucapkan niatnya sholli fardhu zuhri sholli, ya. Kalau niat sholat yang diawali dengan ya lam komariah, berarti kan ada tasdidnya. Jangan sholli fardhu zuhri, jangan sholli fardhu zuhri, karena al-zuhrinya adalah komariahnya, ada tasdidnya. Salah kalau kita mengucapkan sholli fardhu zuhri, harusnya fardhu zuhri. Kalau asri baru fardhu asri, ya. Isya fardhu isya'i, maghrib fardhu maghribi. Kalau subuh fardhu subhi ada tasdidnya. Jadi yang ada tasdid di subuh dan zuhur. Nih jangan sampai cara mengucapkan antara al dengan al-qamariyah dengan al-syamsiyahnya. Ulangi lagi. Kalau zuhur berarti yang asy-syamsiyah, sholli fardhu zuhri. Kalau asar sholli fardhu asri. Kalau maghrib fardhu maghribi. Kalau isya fardhu isya'i. Kalau subuh fardhu subhi. Paham ya ya? Ini kalau tahunya ada yang masih bunyi al semua. Fardhu zuhri, fardhu subhi. Jadi kelihatannya sepele, tapi itu kan ya salah, ya secara bacaan salah. Wajibu biha, maka wajib ya biha di dalamnya itu niyatu, artinya wajib ketika niat ini qasdu fi'liha, ya menyengaja untuk mengerjakannya, yaitu mengerjakan bahwa saya niat ya untuk mengerjakan sholat, bukan untuk mengerjakan yang lain. Litatamayyaza, hal ini supaya membedakan an baqiyatil af'ali dari pekerjaan yang lain. Jadi ketika kita sholat subuh ya berarti oh yang sedang kita kerjakan adalah sholat subuh, bukan sholat yang lain. Wa ta'yinuha, dan menentukannya, ya. Biduhrin au ghairi, apakah ini yang dikerjakan adalah sholat zuhur atau yang lain, ya. Dengan adanya niat tadi, mengucapkan niat sholli fardhu zuhri, sholli fardhu asri, sholli fardhu maghribi, sholli fardhu isya dan subhi, ya. Itu supaya membedakan yang dikerjakan adalah sesuai dengan lafaz yang diucapkan. Ditatamayyaza an ghairiha, supaya membedakan antara zuhur atau dengan sholat yang lainnya. Jadi dengan mengucapkan zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu untuk membedakan dari yang lainnya. Fala yakfi, maka tidak cukup niyatu fardil wakti, hanya sekedar niat fardil waktinya saja. Berarti harus dilengkapi rakaataininya, salah sarok. Usolli fardul maghribi salah sarokaatin. Karena ada anak yang baca usolli fardul maghribi salah sarok, ya salah sarokaatin gitu. Salah sarokaatin, harusnya salah sarokaatin, ya. Barokah nanti sholati al-maqbulatu naf'an, meskipun sholat yang dikerjakan itu adalah sholat sunnah, tetap aja harus disebutkan
jumlah rokaatnya. Ghairu mutlaqin, selain sholat sunnah mutlak. Karrawatibi, seperti sholat sunnah rawatib, was sunnanil mu'aqqati, dan sunnah-sunnah yang mempunyai waktu-waktu tertentu, auda bisababi, atau sholat yang memiliki sebab. Fayajibu biha aqtai, maka wajib untuk menentukannya, ya. Baik, untuk ini mungkin nanti akan saya ulang kembali di pertemuan yang akan datang, insyaallah, jika Allah memberikan kita sehat dan umur panjang. Karena ini saya harus jelasin dengan detail ini, yang rawatib dan sunnah muakkad atau adat sabab. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Kesimpulannya bahwa terkait dengan pembahasan pada kesempatan hari ini, bahwa mutlak hukumnya menghadap arah kiblat bagi orang yang melakukan sholat fardu. Ya, semestinya sih ketika meskipun dalam keadaan di kendaraan maupun dengan berjalan itu siokianya tetap menghadap arah kiblat. Cuman kewajiban ini bisa menjadi gugur dikarenakan situasi dan kondisi yang sekiranya tidak memungkinkan, maka hukum yang aslinya bisa menjadi berubah, ya. Dari asalnya dikarenakan bil masyaqqat, karena kesulitan untuk terus menghadap arah kiblat sedangkan situasi kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian berikutnya adalah harus memastikan bahwa sholat yang kita kerjakan adalah sholat yang telah kita ucapkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai sholat yang kita kerjakan zuhur tapi niatnya selain zuhur, dan ini akan otomatis membatalkan sholat kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika benar ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan ini murni dari kepulauan saya. Allahumma biqil aqwam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Jalil, ya Muni, Kasari, ya Jabir, wa Ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi rahmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi inanatil Fatihah. Ya baridal hamd wa shifa ya man a'udhu wa yahamd. Allahumma thabitna bil iman, Allahumma thabitna bil Islam, Allahumma thabitna bil tauhid, Allahumma thabitna bil i'tiqad dari dunia dan akhir. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna bi tafarruq ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وادخلنا الجنة مع أبرار عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على